Lul muqaddata bil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mukarramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Shahibul Hajat dan segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran dan akikoh Hansa dari Zunairo, putri kedua dari Bapak Lopez dan Ibu Fitri. Apa? Mampes dari Ibu Fitri. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tempean, Lembehan, Magetan, rahimakumullah. Makan rambutan, minumnya susu. Hai orang Lembehan, I love you. Mudah-mudahan hujan malam hari ini membawa berkah untuk kita semuanya. Ada kalanya hujan justru membuat kita kehilangan Allah. Maka saya berdoa di awal pengajian ini, mudah-mudahan hujan ini mendekatkan kita dengan Allah. Soalnya apa Bapak Ibu? Ya yang belakang maju gak apa-apa. Sebelum saya ngaji silakan maju gak apa-apa. Maju gak apa-apa, Mas, maju gak apa-apa. Ibu-ibu maju ini bernomo-nomo, kira apa? Sak bahagiamu. Ini ya. Dan saya rasa semprit-semprit kenapa yo? Mendalam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa saya mengatakan banyak hujan yang justru kadang-kadang harus menjadi rahmat, membuat kita melupakan Allah. Contohnya, hujan yang turun di saat pengajian. Pengajian itu lah niate kula panjenengan sami pengen cedak kali Gusti Allah. Tapi nyuwun sewu gara-gara udan malah kadang-kadang awake dhewe iki MTS. Napa niku MTS? Murtad tanpa sadar. Murtad tanpa sadar kan pundi? Pengajian direncanakan jauh hari, rapat panitia, bikin anggaran, pasang tenda panggung teror, undang sound system, ngundang kiai, gitu. Kemudian diiringi karo apa ini? Gambus itu, gambus Ramadhani. Nah, panitiane tenanan sampai sing nyuguh kopi wong tuwa tenan. Ndelala udan. Begitu udan, panitiane sambat. Walah kok malah udan.
Begitu jenengan sambat wala kok malah udan niku padha karo main do Gusti Allah. Apa ya dadak kudu ngundang pawang udan sing jenenge Lala. Kan lagi boten. Padahal onone udan ora udan, panas nopo udan, niku kabeh sampun tinulis wonten ngarsanipun Pangeran. Maka disebutkan kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah musibah itu sekali-kali tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tuliskan untuk kami. Huwa maulana, dia Allah penolong kami, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan orang-orang beriman hanya pasrah dan tawakal sama Allah. Bapak Ibu, tolong ingat-ingat kata-kata saya ini. Musibah yang membuat kamu mengingat Allah itulah nikmat. Tapi nikmat yang membuat kamu melupakan Allah itulah musibah. Pulau Suli. Musibah yang membuat kamu ingat dengan Allah itulah nikmat. Tapi nikmat yang membuat kamu melupakan Allah itulah musibah. Hari ini banyak orang justru kena musibah dia ingat Allah, tapi begitu dikasih nikmat justru lupa dengan Allah. Nah, kaitannya itu. Ini nomornya. Kopi. Laku lagi suka kopi kelingan kali Allah. Lah, ini kopi ini nikmat. Tapi lah gara-gara kalau disuka kopi lali kalau Gusti Allah, ini musibah. Tapi apakah ini benar kopi? Harus saya cicipi terlebih dahulu. Bener apa? Mumpung panas. Tapi kok kopi yang beli sekitar wedus. Jadi tidak ada wedus kok. Ini jenenge kopi ala serintil wedus. Ngomong kopi ini panas, boleh ciri. Karena saya sering mengatakan jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Adik-adik tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Kalau ingin tambah khasiat Fatihah, jenengan mengwacoke Fatihah 100 kali pada kopi panas, insya Allah langsung dingin. Peng 100 langsung ada. Orang percaya jajan. Nek jenengan pengen ketemu malaikat gampang. Maca Fatihah peng 100 tanpa ambekan. Nah, musibah yang membuat kamu ingat dengan Allah itulah nikmat. Makanya kenapa kemudian dikatakan sakit itu bisa menggugurkan dosa, ngurangi dosa. Soalnya nopo? Biasanya wong niku lak lara malah kelingan Gusti. Niki tukang sore itu. Le, sing son sing madhep rene rada bandena iki. Aku rumangsa sing ngene rantai maksimal. Itulah bedanya cewek sama sound system. Cewek diragati oke. Kayak sound system diragati oke, ketok wujudnya. Cewek diragati oke, jurnal kancane. Mila ana tembung Semarang ngayo Jakarta, tiwas wis sayang mung dianggep kanca. Sabot, sing rene rada bandel sing. Tak dongake sonmu dari son sing paling gede. Sak RT. Banyak orang
yang ketika dia sakit justru kelingan kali Allah. Mila begitu awake dhewe dasi mulai mumet baru kelingan Allah, Allah, Allah. Atau ngene mawon. Sing nom-nom begitu putus cinta malah kelingan Allah. Tapi ketika dia jatuh cinta, hatinya seneng, lali Allah. Kenapa? Karena yang diingat-ingat hanya pasangan. Tapi begitu putus, malah kelingan Gusti Allah. Ingat, putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit sudah putus tapi masih cinta. Meloroan. Tapi santai aja Mbak. Kalau jodoh pasti ketemu. Amin. Di mana ketemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Nah, maka saat ini didelok. Banyak orang yang sadar bahwa kenikmatan itu harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Justru nyuwun sewu itu di akhir. Maka nyuwun sewu. Kadang-kadang Allah kalau pengen bicara dan komunikasi dengan hambanya, apa yang Allah lakukan? Dengan cara memberikan musibah kepada hamba-hambanya. Karena apa? Begitu dia tertimpa musibah, biasanya seorang hamba akan mengangkat kedua tangannya dan dia akan langsung matur kepada Tuhannya. Ya Allah, ya Allah. Biasanya nyuwun sewu, mulut kita gampang mengucapkan kalimat Allah ketika kita tertimpa musibah. Maka kok ana musibah sing nyedake awakmu marang Gusti Allah, itulah nikmat. Disitulah kemudian kita harus open mindset bahwa nopo jangan pernah bersuudzon dengan Allah. Contohnya udah nih, begitu gawe pengajian gini si apes, Bapak apes dalu menika. Wong sing bilang apes, apes Pak. Santai guys, tapi yo wonten juga gede guys. Karena menurut penelitian dokter di Yogyakarta, laki-laki yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Jadi kenapa nih? Orang lanang lah orang gede biasanya manungnya cilik. Ya kenapa berusaha perutnya jangan besar supaya manungnya gede matamu. Loh, ini ingat loh Pak, ini pada ingat delokan gajah. Saya kan dari Lampung. Gajah itu kan tempatnya di Lampung. Pelatih gajah itu tidak pernah melihat kapan gajah itu bercinta. Soalnya apa? Kila wakola katanya gajah itu malu kalau sedang berhubungan dengan pasangannya dilihat oleh orang. Soalnya apa? Soalnya gajah isen awal gede manine cilik. Dalam kesimpulan wong lanang lawan yang gede biasanya manine cilik. Contohnya apes. Kalau Allah itu pengen ngomong-ngomongan sama kita, nyuwun sewu, caranya dikasih musibah. Begitu seorang hamba dikasih musibah, biasanya dia akan mengangkat kedua tangannya. Tapi kalau Allah pengen jauh dari kita, caranya bagaimana? Kadang-kadang dengan memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Mila jenengan bersali, kata wong diuji kalau susah, niku luwih iso nampa timbang diuji kalau senang. Ngeling-ngeling. Manusia ketika diuji dengan kesusahan itu justru kadang lebih kuat dibandingkan diuji oleh Allah dengan kebahagiaan. Kalau Allah pengen jauh dengan hambanya, bagaimana caranya? Diwenehi kesenangan Pak. Makanya banyak orang ketika dikasih nikmat dia lupa dengan Allah. Dan yang paling luar biasa adalah yang paling celaka adalah sudah dikasih musibah tetap gak ingat karo Allah. Ini paling cilok. Dan yang paling luar biasa adalah ketika dikasih musibah, ketika dikasih kebahagiaan, dia semakin dekat dengan Allah. Makanya Mas Hafiz, malam hari ini awak menggawe acara pengajian kok udan
mudah-mudahan awakmu husnudon karo Gusti Allah. Insya Allah ini hujan berkat, hujan rahmat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan rasa dingin malam hari ini menjadi wasilah tiket surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing lugu niki sor tanpa kloso tanpa tiker ora boleh. Diniati tirakat. Insya Allah mulai pengajian little body. Sini tidak telepon bagi. Santai lah. Makanya kadang-kadang apa? Orang gagal paham di sini, Pak. Kenapa kalau hambanya beriman justru banyak dikasih ujian? Sementara orang-orang yang tidak beriman justru gak dikasih ujian. Itulah dok, bedanya sekolah karo kehidupan. Yang pernah saya sampaikan di podcastnya Mas Deddy Corbuzier. Bedanya apa antara sekolah dengan kehidupan? Bedanya satu, Pak. Di sekolah belajar dulu baru diuji. Sementara dalam kehidupan diuji dulu baru mendapat pelajaran. Loang Zuli. Kalau di sekolah belajar dulu baru diuji. Kalau dalam kehidupan diuji dulu baru mendapatkan pelajaran. Makanya banyak kemudian baru mendapatkan ujian, justru orang itu kemudian mendapatkan pelajaran. Oh, hikmah pengajian ini tentang lembehan ujian. Banten gue jurang apa ada sampai lain. Bahkan sok naker main sok sibuk. Tapi insya Allah sesuk Gus Miftah mlebu surga sing ngawal Banser. Amin. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surgane disurvei karo Banser. Begitu surgane siap, kiai mlebu Banser metu meneh. Lumayan lah, Sir. Mlebu surga tipis-tipis lho, Bro. Kita perlu belajar dulu baru diuji dalam sekolah. Tapi di dalam masyarakat, dalam kehidupan, banyak kita mendapatkan ujian baru mendapatkan pelajaran. Contoh, di saat Mas Deddy Corbuzier namanya tinggi, subscribernya banyak, viewernya banyak, dan dia dinobatkan sebagai YouTuber nomor 1 di Indonesia. Jadi nyuruh subscriber paling banyak di Indonesia itu Ria Ricis. Nomor loro Atta Halilintar. Nomor telu Raffi Ahmad. Nomor 4 si Sinten Rizky Bilar. Nomor 5 Mas Deddy. Tapi Mas Deddy penghasilannya paling banyak. Soalnya nomor penontonnya paling kalah. Makanya seseorang itu dinobatkan besar bukan dari subscribernya tapi dari viewernya. Di saat podcastnya Mas Deddy number 1 di Indonesia diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Postingan yang menyimpang, dimusuhi oleh masyarakat. Gara-gara apa? Gara-gara posting tentang LGBT. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara postingan LGBT, Mas Deddy dihujat seluruh Indonesia. Ada gerakan di Twitter, unsubscriber Deddy Corbuzier. Mumet gak sih? Orang mumet we rambutnya orang tukul, apa meneh mumet. Akhirnya telepon dulu, bro, where are you? You di mana? Aku di Jogja, bro. Ini saya harus gimana? Oke, saya akan datang ke Jakarta. Saya akan memberikan nasihat kepada Anda. Singkat cerita, aku langsung mangkat ke Jakarta. Mangkat Jakarta. Jebol kalau deh. Kita akhirnya bikin konten, Pak. Saya memberikan nasihat kepada Deddy Corbuzier soal LGBT. Dan dugaan saya benar bahwa dia posting tentang LGBT karena belum paham betul bagaimana pandangan Islam terhadap LGBT. Makanya dia saya bilang, bro, saya datang sebagai seorang sahabat, bukan sebagai guru.
Bagaimana itu Gus? Saya nggak akan pernah meninggalkan kamu, baik di saat kamu senang maupun susah. Sahabat itu seperti mata dan tangan. Maksudnya apa? Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Saya bilang sama dia, satu orang sahabat yang memahami air matamu lebih baik daripada 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Betul? Maka dulu Gus Miftah pernah punya quote, apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu siapa? 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Pacar itu siapa? Satu orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Tapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Seseorang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda gara-gara mambu serintil wedus. Ampuni ya Allah. Untung serintil wedus baunya tidak terekam kamera. Wedus itu kan habis. Akhirnya dia saya nasihati. Ini loh. Konteks suami istri itu nih. Lah ana sing salah. Ojo mau delok salah itu. Tapi coba dilihat kelebihan-kelebihannya. Bapak Ibu nyuwun sewu. Anda semuanya punya tai lalat? Jenenge mriki tai lalat nopo andeng-andeng? Coba Anda lihat. Tai lalat. Makanya kenapa saya sering pakai baju hitam? Karena hitam itu kadang-kadang lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ayo, pilih tai lalat atau panu? Tai lalat. Iya, aku malah sarai tai lalat kabeh yo. Ayo kan bilang ini. Saya bilang, kalau Anda punya tai lalat, mohon maaf. Yang dilihat jangan tai lalatnya tok. Lah awakmu duwe kanca, duwe bojo sing mau delok nang tai lalate tok niku jijiki. Tapi coba dilihat secara global, yang dilihat tidak hanya tai lalatnya, tetapi secara keseluruhan. Maka tai lalat itu akan hadir dengan membawa keindahan. Contoh, tengok kita Purnamasari ayu mergo duwe tai lalat ning ngandhuwur bibir. Tai lalat mawon nyuwun sewu, tai lalat itu hitam. Maka supaya menjadi baik caranya bagaimana? Tai lalat yang positioningnya tepat, sing manggone pas. Lah manggone ning sapa to? Nambahi ayu. Manggone ning dhuwur bibir, nambahi ayu. Tapi yo ana tai lalat sing nasibe rada elek. Teng pundi? Manggone ning dhuwur silit. Wis tai lalat ning dhuwur silit sing delok sapa? Ya. Piye tapi? Paling tai lalat sing dhuwur silit batin kok geting. Makasih loh Mas. Tai lalat ning dhuwur silit. Apa jadinya? Tukang poya-poya matam. Nah, akhirnya dari nasihati Pak. Saya bilang sama dia, Rasulullah Muhammad SAW melaknat perilaku sodomi seperti yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut. Bahkan istrinya Nabi Lut bukan pelaku sodom, tetapi dia itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena dia mendukung perilaku sodom. Saya bilang sama Dedi, bro, kalau kamu mendukung perilaku sodom, kamu dilaknat sebagaimana Allah melaknat istrinya Nabi Lut alaihissalam. Dia bilang, sorry Gus, saya tidak mendukung apalagi mengkampanyekan. Saya hanya ingin menyampaikan ke masyarakat sebagai bentuk edukasi bahwa perilaku LGBT itu masih ada. Saya bilang sama dia, coba kamu buka Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Apes. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ragil. Tujuannya apa? Tujuannya Ar-Rum 13. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan, supaya berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Maka saya bilang,
Gus Miftah bisa menerima perbedaan, tetapi tidak bisa menerima penyimpangan. Saya berbeda dengan orang beragama Katolik, Hindu, Buddha, never mind, nggak ada masalah. Saya berbeda NU dengan Muhammadiyah, nggak ada masalah. Tetapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, dulu ketika Dorce Gamalama meninggal dunia, dia berwasiat pengen dimakamkan dalam keadaan perempuan. Siapa yang menolak pertama kali? Gus Miftah. Semua wawancara televisi saya bilang, saya nggak setuju kalau Dorce dimakamkan secara perempuan. Kenapa? Karena Dorce terlahir laki-laki, maka dia harus dikebumikan dalam bentuk laki-laki. Anasu yamutuna ala ma'asu. Nopo Dorce niku lanang, lanang. Bukti nopo? Di KTP-nya nama aslinya adalah Dedi Yuliati Ashadi. Nopo beda Gus wong lanang karo wong wedok lah mati? Beda. Bedane nopo? Kata. Satu, soal niat sholat jenazah isim domire beda. Lah wong lanang mati hada, wong wedok mati hadihi. Dari lapisan kain kafan beda. Wong wedok kain kafane luwih kandel tinimbang wong lanang. Maka bapak mangkiteni wong wedok niku pun mati mawon tasik boros. Apa meneh lak budal pengajian. Wah, nas. Kayak gapura mlaku bar dicek lho. Ayo coba. Boros wong lanang wong wedok. Wong lanang kita ambil contoh Pak Hafiz. Wah, ngirit natural, kopiah siji. Baju siji. Katok siji, bahkan mungkin Hafiz ora sempakan. Ngirit. Wajahnya natural tanpa bedak. Coba lihat mbak-mbak di belakangnya. Iya, bilang walis ketok wapi yo lukisan, rai ketok roto ukuran, irung ketok mancung suntikan, untu ketok rapi yo kawatan, bodi ketok dhuwur yo sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Ono wong wedok bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu iki lho. Wong lanang. Wong kula ganteng kaya ngene ya ora tau kula ukuran. Mila ini takoni, ada enggak kriteria suami jahat, Gus? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Bila dibilang ibu-ibu ini lainnya glowing. Iki lah bapaknya ketol skincare. Lah ibu-ibu FIFA nomor 4. Lah delok lainnya, wow. Delok sikile, weh. Mila ono istilah buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Akhirnya kalau nasihati Pak, dihapus deh, nggak kena. Cara Dorce mati mah beda. Beda napa meneh? Ndongake wong lanang karo wong wedok niku ya beda. Lah sing mati lanang, Allahumma fir lahu. Lah wong wedok mati Allahumma fir lanang hu wedok banci huha. Lan delai kula pengajian artis teng Jakarta niku bancine kata. Jadi kalau sebulan bisa itu pengajian teng Tower 99 kantornya MS Glow di Jakarta. Dan itu pengajian khusus artis. Ono Selin Evangelista, ono Aura Kasih, ono Nagita, ono Aurel, ono Lesti. Tapi yang paling wow, Lucinta Luna. Ketemu kalau ruang Gus Miftah. Apakah aku nafsu? Tidak. Zizi. Kata ayo ana sing ganjel loh. Tapi ya nggak apa-apa itu ayo kok. Kula ngaten nggih. Bukan kok saya membenci orang-orang yang mempunyai penyimpangan. Kowe arepe ngono karepmu, tapi ojo aja kanca. Nggih mboten? Jangan dikampanyekan. Kowe wedok seneng karo wedok ya urusanmu, tapi aja mau kampanyekan di medsos. Kan LGBT, lesbi,
Lesbien itu apa? Wedok seneng karo wedok. Kula mbatin carane pripun. Apa dakon? Gini, guys, lanang seneng karo lanang. Lah iki cetok. Engkol. Lah ora anggar. Kemudian beda apa? Biseksual. Biseksual itu nuwun sewu. Dia asik dhisik, ya seneng lanang ya seneng wedok. Jadi lanang kolu, wedok ya kolu. Niki geleman. Geleman. Ya ketemu lanang diuntal lanang, ketemu wedok diuntal wedok. Ana titik gelem tutut ya gelem.